Baik, untuk pertama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Egy Rizky Ramadhani dengan NIM 321911004 dari Prodi Sistem Informasi. Halo, saya Syevin Nail dari Prodi Sistem Informasi 19. Perkenalkan, nama saya Oki Handi Wijaya. Saya dari program studi Sistem Informasi angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Natasha Krisita Setiono dengan NIM 321910017 dari program studi Sistem Informasi 2019. Perkenalkan, nama saya Fransima Kristitama dengan NIM 321910005. Pada pertama, saya akan menjelaskan arti dari tema masyarakat sebagai cerminan negara. Yang pertama adalah setiap negara yang berdaulat itu memiliki identitas nasional yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Identitas ini merujuk pada sifat khas ataupun jati diri yang melekat pada seseorang ataupun sesuatu. Sedangkan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Bangsa berdiri dapat diartikan sebagai kelompok yang memiliki kesamaan ciri-ciri dari fisik, budaya, agama, dan bahasa ataupun cita-cita. Di Indonesia juga memiliki identitas nasional, yaitu adalah bersumber dari nilai-nilai kultural yang ada di setiap daerah di seluruh Nusantara ya. Jadi kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan yang akhirnya membentuk identitas kolektif. Identitas nasional tidak hanya untuk membedakan bangsa tersebut ya, tetapi sebagai juga untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Jadi pentingnya identitas nasional bagi bangsa yaitu yang pertama adalah untuk menjaga eksistensi negara dalam hubungan internasional. Maksudnya adalah identitas nasional yang terwakili oleh negara maupun masyarakat Indonesia yang interaksi berbagai bidang mampu menunjukkan bahwa negara Indonesia benar-benar terwujud ataupun sebagai ciri mudah dikenali dan membedakan dalam pergaulan antar bangsa dengan negara kita ataupun negara yang lain ya. Mungkin sekian dari penjelasan. Terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan fenomena sosial yang terjadi terkait dengan identitas negara dan juga masyarakat sebagai cerminan negara. Fenomena yang pertama adalah masuknya globalisasi yang dimana mempengaruhi identitas negara. Seperti yang kita tahu, masuknya pengaruh dari budaya luar atau budaya asing memberikan dampak positif dan juga dampak negatif yang sangat besar terhadap negara kita, yang dimana dapat menurunkan kredibilitas serta rasa masyarakat dalam mencintai negara ataupun tanah air kita ini. Kita ambil saja salah satu contohnya, pada zaman milenial ini banyak sekali anak-anak ataupun remaja yang lebih memilih menggunakan ataupun berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia karena mereka menganggap lebih keren dan juga lebih berguna. Dan bahkan sebagian besar dari mereka lebih fasih berbicara bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Tentu saja hal itu sangat miris ya, karena salah satu identitas negara kita sendiri adalah bahasa Indonesia, tetapi mereka lebih fasih menggunakan bahasa asing dan lebih memilih menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Nah, hal-hal seperti inilah yang dapat menjadikan ancaman bagi negara kita suatu saat nantinya. Walaupun begitu, terdapat juga beberapa fenomena sosial yang baik terkait negara kita, terkait meningkatkan dan juga mempertahankan identitas negara Indonesia. Yang dimana kumpulan orang-orang yang memiliki jiwa nasionalis tinggi, mereka mulai membuat sebuah komunitas-komunitas yang bertujuan untuk memperkenalkan serta mempertahankan identitas negara kita. Salah satunya pada beberapa tahun silam, terdapat sebuah komunitas paduan suara yang dimana mereka membawakan lagu Indonesia Raya untuk ajang kompetisi tingkat internasional dan mereka memenangkannya dengan menggunakan lagu Indonesia Raya tersebut. Tentu saja hal itu bukan hanya mengharumkan nama bangsa kita ya, tapi hal itu juga tentunya memperkenalkan budaya serta identitas negara kita ke masyarakat luar melalui cerminan prestasi-prestasi yang didapatkan oleh masyarakat kita ini. Sekian dari saya tentang fenomena sosial dan contohnya. Berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri berwarga negara yang baik, karena teman-teman saya sudah menjelaskan tentang pengertian dan contohnya juga. Yang pertama adalah ciri-ciri mengenai mempunyai attitude dalam bersosialisasi yang dipandang baik. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan attitude dalam bersosialisasi dipandang baik? Sebuah attitude adalah sebuah sama halnya seperti norma.
Jadi dari mana kita berperilaku di sosial atau bersosialisasi. Yang kedua adalah mencintai tanah air. Di sini kita harus mencintai tanah air kita sendiri seperti kita mencintai diri kita sendiri. Membuat suatu karya untuk negara kita sendiri. Yang ketiga adalah menjunjung tinggi kerukunan antar warga negara. Sama halnya seperti gotong royong, terus tidak boleh rasis, terus ya sama halnya dengan kerukunan-kerukunan bagaimana kita membantu bersosialisasi dengan yang lain. Yang keempat adalah berbicara dengan sebuah karya, dapat menghasilkan sesuatu. Seringkali kita merasa bahwa orang yang menjelekkan kita atau beberapa hal atau beberapa beberapa warga lain menjelekkan kita harus berbicara dengan sebuah karya, kita harus membuktikan. Yang kedua adalah tidak berbuat jahat. Ini hal yang paling penting untuk menjadi sebuah warga negara yang baik. Kita tidak boleh menjadi jahat dalam bersosialisasi atau menjadi warga negara yang baik. Terima kasih. Nah, pada penjelasan sebelumnya sudah disebutkan arti, ciri-ciri, dan juga contoh fenomena sosial terkait dengan identitas nasional. Jadi, apa yang sudah terjadi dan masuk di Indonesia saat ini memang tidak dapat dipungkiri dan dihindari lagi. Namun, kita harus bisa hidup berdampingan dengan baik terhadap kemajuan-kemajuan saat ini. Kita boleh mengikuti arus tren yang saat ini ada, namun tetaplah ingat dan berpegang teguh pada nilai-nilai leluhur yang diturunkan turun-temurun pada bangsa ini, bangsa Indonesia. Maka dari itu, ayo jangan sampai kita lengah dan tetap melestarikan apa yang sudah kita miliki sebagai warga negara Indonesia. Kita bukan negara yang miskin loh, namun kita adalah negara yang kuat dan tidak diragukan lagi budaya gotong royongnya yang sangat pantas untuk diapresiasi. Juga tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai yang ada pada ideologi bangsa kita, Pancasila. Menjadi warga negara yang baik adalah salah satu identitas nasional kita. Masyarakat yang baik adalah cermin yang baik bagi negara. Untuk kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi yang telah kelompok kami bawakan. Jadi identitas nasional itu sangatlah penting bagi semua negara. Karena dengan adanya identitas nasional kita bisa membedakan dari manakah negara itu berasal. Lalu di dalam sebuah negara pasti ada masyarakat. Nah, masyarakat adalah sebuah cerminan dari identitas nasional yang ada di negara tersebut. Jadi bagaimanakah kita sebagai masyarakat ini bisa mencerminkan identitas nasional kita dan menjadi warga negara yang baik? Kita hanya perlu menjadi masyarakat yang memiliki attitude yang baik. Dan juga menjadi masyarakat yang berani menjadi diri sendiri, tidak perlu mendengarkan apa kata orang lain yang mana sedang memperdebatkan permasalahan negara yang diumbar di media sosial dan membuat negara ini malu. Kita tidak perlu menjadi orang-orang seperti itu. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri dan tetap membanggakan negara ini, menjaga nama baik negara ini, dan tidak perlu mempermalukan negara ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.